Assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rengga. Gimana kabarnya Pak Wahyu? Kabar alhamdulillah. Sehat, Pak? Sehat ya? Alhamdulillah, Pak. Iya, agak murung nih kelihatannya Pak Wahyu. Iya, Pak. Ini sedikit ada beban bagi saya nih, Pak. Beban pikiran juga bagi saya nih, Pak. Kelihatan dari wajah dia lagi. Mungkin kalau tidak keberatan Pak Wahyu bisa kita diskusikan apa masalah Pak Wahyu gitu. Gini, Pak Rengga. Terima kasih sebelumnya Pak Rengga telah mau juga ikut serta merasakan apa yang saya rasakan. Dan Pak Rengga pun sepertinya mau mendengar nih cerita saya sebenarnya. Terima kasih sebelumnya Pak Rengga. Gini Pak, seperti biasa Pak, di sekolah saya ini Pak. Jadi anak nih Pak, setiap pagi itu sering juga datang terlambat. Dan yang terlambat tuh Pak, cuman itu aja orangnya gitu. Nggak berubah lah dia gitu. Nah, jadi itu yang menjadi beban juga bagi saya sih sebenarnya sebagai guru gitu kan. Apalagi sini nih status saya sebagai guru BK Pak Rengga, saya setiap pagi itu selalu berdiri di depan menyambut anak penuh dengan senyuman 5S ya di sini namanya gitu. Jadi saya pasti langsung berhubungan dalam artian kontak dengan anak setiap pagi dan sampai jam masuk tuh Pak Rengga. Karena di sini kita Senin tuh masuk jam 6.45, Jumat tuh jam 6.45, Selasa Rabu Kamis tuh jam 7 gitu kan. Dan banyak juga tuh anak yang terlambat gitu. Jadi sehingga saya memantau anak, pasti anak itu aja yang terlambat gitu. Saya heran jadinya bagaimana sih sebenarnya gitu. Iya, mungkin dari penjelasan Pak Wahyu saya bisa tangkap di sini keluhan Pak Wahyu. Pak Wahyu juga berusaha sebagai guru BK juga berusaha untuk selalu ada kontak dengan anak seperti berdiri di gerbang sebelum masuk. Itu mungkin dengan kondisi Pak Wahyu sekarang ini tujuan apa yang kira-kira Pak Wahyu ingin capai gitu? Bagaimana kondisi yang Pak Wahyu ingin capai? Pak Wahyu? Ya saya pengennya dan tujuan saya sebenarnya Pak, saya pengen anak nih setiap pagi yang saya lihat itu masuk tepat waktu dan tidak ada yang namanya kata terlambat lagi, kecuali betul-betul urgensi lah gitu kan, yang namanya sifat hukum alam kecuali hari hujan, ban bocor atau bagaimana yang sifatnya urgensi lah. Ini betul-betul nggak ada sifatnya urgensi, yang alasannya hanya ketiduran saja, ketiduran katanya kan. Nah, jadi saya berpikir jam berapa nih anak tidur? Saya udah tanya juga Pak, tapi anak itu aja gitu dan nggak pernah berubah gitu. Jam berapa kamu tidur kata saya kan? Saya tidur jam 10 Pak. Kalau jam 10 nggak mungkin juga terlambat kan, kecuali kamu tidur lagi gitu kan. Kalau udah bangun jam subuh tidur lagi iyalah terlambat. Nah, itu Pak. Jadi saya bertujuan seperti itu Pak. Kalau bisa nggak ada yang terlambat lagi gitu. Mungkin dalam kondisi sekarang ini untuk anak yang Pak Wahyu katakan yang sering terlambat itu, untuk kita coba mengidentifikasinya, kira-kira sekarang ini kalau dari antara nilai 1 sampai 10 itu kondisi sekarang ini nilai berapa itu Pak Wahyu? Kalau dipikir untuk beri nilai kepada anak yang kondisi sekarang ini kira-kira nilainya berapa? Dengan kondisi keadaan gitu ya. Dan keadaan sekarang ini udah
kalau keadaan sekarang nih 7 lah saya beri nilai, gitu kan. Memang anaknya itu aja, memang nggak terlalu banyak sih, cuman itu aja gitu. Jadi saya pengennya 9,8 lah. Jadi nggak ada yang namanya kata terlambat lagi. Berarti tujuan Kak Ayu ini, anak-anak ini ibaratnya semuanya sudah hampir tidak ada lagi terlambat ya, kecuali masalah-masalah yang urgent ya Kak Ayu ya. Iya. Mungkin Kak Ayu kalau dengan masalah Kak Ayu seperti itu, anaknya yang sering terlambat itu, bisa kalau tidak keberatan Kak Ayu bisa menceritakan nggak bagaimana kondisi mungkin peraturan sekolah atau kondisi real yang ada di sekolah Pak Wahyu itu di situasi yang saat sekarang ini. Mungkin bisa Pak Wahyu berbagi tentang kondisi realnya. Iya. Dia seperti ini Pak, baik itu peraturan nih kan. Peraturan ini kan udah disepakati oleh bersama, bukan hanya pihak guru maupun unsur pimpinan ya Pak ya. Jadi udah disosialisasikan juga kepada orang tua siswa gitu kan. Kita Bapak Ibu bahkan pertama siswa itu masuk, kita kan ada PPDB namanya kan. Jadi pertama dia masuk itu daftar ulang itu Pak, udah kami sampaikan semuanya itu, udah ada aturan yang tertulis gitu kan. Dan bahkan yang disampaikan secara lisan pun udah disampaikan gitu. Contoh saya sampaikan kita hari Senin ini masuk jam 6.45 ya Bu. Kan kami BK nih tim juga untuk PPDB gitu kan. Hari Jumat masuknya jam 6.45, hari Selasa Kamis Selasa Rabu Kamis itu masuk jam 7. Itu kan bentuk aturan itu yang udah berlaku di sini gitu kan, itu keadaan realnya gitu. Jadi udah kami sampaikan seperti itu. Dan bahkan tindakan-tindakan pun udah kami kasih gitu. Apalagi anak-anak yang itu saja gitu yang terlambat. Contohnya anak yang terlambat tuh Pak, kami kan di sini kalau terlambat ya, itu kan adanya hafalan gitu, hafalan Al-Quran gitu. Jadi anak tuh memang betul ngapal gitu kan. Bagi yang muslim, bagi yang non muslim dia kami suruh membuat catatan gitu yang bersifatnya literasi lah. Kalau Ananda itu dia hobi novel, saya suruh dia catat sebuah cerita di novel itu untuk di kertas gitu kan. Nah, jadi itu udah kesepakatan bersama gitu. Guru piket udah tahu juga itu kan. Jadi itu kesepakatan bersama dan anak pun udah tahu itu konsekuensinya gitu kan. Jadi anak yang terlambat itu aja, itu kami biasanya Pak sekali itu kami beri toleransi gitu kan. 2 kali kami masih beri toleransi, tetap ngafal nih. 3 kali kami telepon orang tuanya Pak biasanya itu. Kami telepon orang tuanya. Dan keempat kalinya kami panggil bahkan orang tuanya gitu kan. Ya hanya sebatas di piket aja gitu. Belum sampai ke kami sebagai tim BK gitu kan. Kalau saya mungkin karena saya di depan tentu saya udah mengetahui dulu gitu kan. Karena tugas saya sebagai guru BK, mungkin tidak semua guru BK juga yang di depan tuh Pak. Mungkin rasa saya aja Pak, karena udah kebiasaan gitu Pak. Jadi udah suatu kebiasaan bagi saya untuk berdiri di depan tuh menyambut anak gitu kan setiap pagi gitu. Jadi saya kontak terus tuh, kok anaknya itu aja gitu. Bahkan guru piket menelpon, dipanggil, udah dikasih konsekuensi kan. Kami memang enggak menyuruh anak tuh berhubungan dengan sifatnya fisik, enggak. Contoh push up bla bla itu enggak gitu. Cuman herannya kenapa dia aja gitu kan. Kami udah sampaikan semuanya. Dan saya pikir Pak, apa saya perlu untuk memanggil dia dengan wali kelasnya dan berhadapan dengan guru BK yang bersangkutan gitu kan. Karena kan enggak semuanya saya kelas yang megang gitu kan. Saya megang di sini 6 kelas. Itu pun kelas 11 semua.
Yang terlambat tuh kelas 12 yang sering gitu kan, orangnya itu aja. Kelas 12 lain lagi guru BK-nya Pak, kelas 10 lain lagi gitu kan. Kebetulan saya megang di kelas 11. Jadi itu makanya apa perlu saya hadapkan dengan guru BK-nya plus dengan wali kelas gitu kan. Saya berpikir kayak gitu gitu. Iya. Seperti itu Pak. Jadi kita mungkin saya juga sudah bisa menangkap untuk peraturan sekolah mungkin itu sudah bagus ya Pak Wahyu. Melaksanakan peraturan, ada peraturan tertulis tidak boleh terlambat atau konsekuensi yang diberikan ketika terlambat itu sudah sangat bagus, terutama Pak Wahyu tadi dengan kesadaran diri untuk berhubungan langsung dengan murid ini ketika sebelum masuk ke dalam kelas, Pak Wahyu sudah berdiri di gerbang untuk menyalaminya satu persatu. Jadi dengan kondisi itu Pak Wahyu, mungkin Pak Wahyu terpikiran nggak atau ada rencana mungkin yang ada di pikiran Pak Wahyu untuk bagaimana masalah ini bisa selesai gitu Pak Wahyu, atau bisa berkurang gitu Pak Wahyu? Iya, seperti yang saya berikan nilai yang Bapak tanya tuh berapa nilai yang sekarang ini dan selanjutnya gitu. Saya memang berpikiran untuk bagaimana kalau bisa ya betul-betul setiap pagi itu saya nggak melihat lagi yang namanya anak itu masuknya jam 7.20, jam 7.15 gitu kan. Nah, yang tepat waktu lah, yang 7 tuh kita tutup pagar, anak gak ada lagi yang masuk-masuk, udah clear gitu. Udah kita fokus aja di dalam lagi untuk proses PBM gitu kan, semua anak gitu kan. Jadi itu yang saya pikirkan Pak. Dan saya pengennya itu bisa terlaksana hendaknya gitu. Ya, jadi mungkin uh, untuk terlaksananya murid-murid yang seperti itu mungkin Pak Wahyu mempunyai rencana atau tahapan mungkin yang bisa dilakukan gitu Pak Wahyu untuk bisa menyelesaikan masalah ini Pak Wahyu. Ya, rencana yang seperti saya sampaikan tadi Pak, saya akan mencoba untuk anak yang terlambat itu aja nih, saya akan mencoba untuk berdiskusi dengan guru BK-nya, anak yang bersangkutan dan wali kelas yang bersangkutan, sehingga kita nanti akan memberikan sebuah berhubungan dengan konsekuensi atau kalau hukuman enggak sih, konsekuensi lah, atau seperti surat perjanjian gitu kan, atau yang berhubungan dengan membuat adanya sejenis efek jerah itu bersifat tertulis sehingga anak itu mencoba untuk disiplin waktu lagi gitu. Ya, mungkin ide yang cukup bagus itu Pak Wahyu, dengan bisa melaksanakan hal yang Pak Wahyu bilang tadi. Saya pun merasa demikian. Rencana yang bagus juga dari Pak Wahyu kan. Jadi mungkin kira-kira kapan Pak Wahyu bisa untuk melaksanakan kegiatan apa itu tahapan rencana Pak Wahyu? Iya, saya akan mencoba dalam waktu yang cepat ini lah Pak, sehingga saya pribadi sangat senang jika anak ini tepat waktu datang. Saya insya Allah akan melaksanakan itu. Karena setiap pagi kan, tadi saya juga kebetulan piket nih Pak. Iya. Lumayan sih, masih ada juga yang terlambat gitu. Saya berpikiran kayak gini sekarang gitu. Ya sudah, saya coba untuk komunikasi dengan guru BK-nya sama wali kelasnya, dan mungkin kalau tidak juga anak ini berubah, saya bahkan berpikiran seperti ini Pak Rengga. Saya berpikiran akan berkomunikasi juga lah dengan unsur pimpinan seperti wakil kesiswaan gitu kan. Saya komunikasi sama beliau, kalau anak itu aja bagaimana lagi, kalau langsung aja dengan unsur pimpinan gitu, sehingga anak nih makin makin ada lah efek jerahnya. Kalau nang berhubungan dengan unsur pimpinan tentu anak cemas juga itu kan, saya terlambat nih, gawat nih gitu kan, dia berpikir kayak gitu. Saya pun berpikir kayak gitu Pak, saya akan mencoba itu gitu.
apa ini cukup baik nih Pak sebagai pendidik saya langsung melaporkan gitu kan. Saya kira ide-ide Pak Wahyu ini cukup bagus nih Pak Wahyu untuk menyelesaikan masalah ini. Dan saya berharap Pak Wahyu bisa cepat atau dalam waktu dekat ini untuk melaksanakannya gitu kan. Biar tidak ada lagi beban dalam pikiran Pak Wahyu gitu. Jadi apapun itu nanti bisa diselesaikan masalah keterlambatan anak ini Pak Wahyu. Oke. Mungkin Ya, dari Pak. mungkin Bagaimana mungkin Pak? Paling enggak? dari percakapan kita tadi, apa yang Bagaimana Pak? dari percakapan tadi kan setelah adanya masalah di Pak Wahyu juga sudah memberikan ide-ide masukan. Ini kira-kira gimana pikiran Pak Wahyu sekarang gitu? Mungkin sudah ada titik terang kah atau gimana gitu? Alhamdulillah setelah saya bercerita panjang lebar dengan Pak Rengga ini sedikit pas juga dan lega juga saya rasanya Pak sebagai guru di sini gitu kan untuk hal topik tadi gitu kan, sehingga saya menjadi cukup untuk lega lah dalam beban pikiran ini gitu. Terima kasih Pak Rengga lama sudah mendengar cerita dan apa yang saya pikirkan gitu. Alhamdulillah Pak Wahyu, mudah-mudahan dari diskusi kita pada hari ini bisa dapat menyelesaikan masalah Pak Wahyu hingga dengan pikiran Pak Wahyu jadi bisa lebih berkurang. Mungkin itu saja Pak Wahyu. Ya, terima kasih Pak Rengga atas mendengarkan cerita saya dan pengalaman saya, dan terima kasih telah menjadi pendengar yang terbaik untuk saya. Terima kasih Pak. Ya. Oke Pak, kita tukar haluan lagi.